Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, sisa kesunatan yang ada sebelum salat nih, sesudah adzan dan sesudah iqamah. Baik. Kalau kita mendengar kumandang adzan walhal kita masih di jalanan atau di rumah, ya. Yang pertama, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Jalan menuju sholatnya tuh bisakinatin wa waqar, tenang, tidak tergesa-gesa. Jalan biasa aja. Kenapa disuruh tidak terburu-buru? Agar ketika dia sampai ke masjid, sholat sudah mau dikumandangkan, sholat sudah mau dikerjakan, kalau kata orang Betawi, dia nggak ngos-ngosan, nggak apa? Ngos-ngosan. Karena itu menghilangkan kekhusyuan, ya. Allahu Akbar, alhamdulillah, dia ngos-ngosan, itu nggak cakep, ya. Disuruhnya bisakinatin, tenang, wa waqar, sama juga tenang, tidak terburu-buru, artinya maksudnya tidak terburu-buru. Itu salah satu kesunatan. Yang selanjutnya, wad du'a'u bainal adzani wal iqamati, berdoa antara adzan dan iqamah. Ini di luar doa adzan, di luar doa apa? Adzan. Banyakin doa di antara adzan dan iqamah, minta, karena di situ termasuk waktu yang mustajab. Amin ya. Yang belum kawin, doa. Yang belum pengen punya usaha, fadlu. Apalagi yang pengen nambah anaknya, yang mau nambah, Mas Sur nih nambah. Semuanya anda tahu pada mau nambah, cuman pada takut sama bini. Ustaz Amin udah punya planning dah 2006. Terarak tuh deh 2006. Jadi bukan doa adzan di sini maksud. Di samping doa adzan, menambah, memperbanyak doa yang lain, ya. Kan biasanya kita setelah adzan ba'diyah tuh, kan habis dikumandangkan adzan kita berdoa adzan, lalu qobliyah, bukan ba'diyah tadi ya, qobliyah. Nah, di situ banyakin doa. Kita ini kurang dekat, kita sama Allah kurang. Dekat kita sama Allah apa? Kurang. Cuman perasaan kita aja udah dekat. Sholat 5 waktu umpama udah bisa ngerjain di masjid, perasaan kita udah hebat banget dah. Ya. Baik-baik hadirin sekalian, nih kita nih setan nih nipunya luar biasa. Setan kagak senang dia kalau kita masuk surga. Setan kagak senang kalau kita nih jadi orang baik. Setan gak demen kalau kita jadi orang soleh. Apalagi dalam kondisi saya seperti kayak gini, iya kan? Yang jelas jadi suram, jadi apa ya, suram, remeng-remeng, kagak jelas, ya. Yang benar salah, yang salah jadi benar. Tambahin doa tuh, ya, termasuk menghidupkan kesunatan. Ini nih sebetulnya bisa kita kerjain, tapi terkadang kita suka lalai, terbuai. Sembayang sih sembayang, dia nggak berdoa, HP dia buka, nungguin qomat. Ya. Wal khamisu, kita baca deh ya yang ada tulisannya. Al mubadaratu ilal ishtighali
bi asbabis sholati fi awalil waqti. Bersegera untuk menyibukkan diri, sibukin diri kita. Bersegera menyibukkan diri bi asbabis sholati fi awalil waqti, dengan melaksanakan sabab-sabab untuk melaksanakan sholat yang dapat kita kerjakan di awal waktu. Amin ya? Kalau kita kan lazimnya sebab-sebab untuk melaksanakan sholat nih, kita sibukkan diri kita apa? Bersih-bersih, mandi dulu, wudu, pakai pakaian, persiapan gelar sejadah. Itu namanya asbabu bi asbabis sholat, sebab-sebab sholat. Apalagi kalau kita habis kerja, kerjaan ngecat, itu rada lamaan kan dikit, ngilangin apa? Cat. Yang ngebengkel, tangannya pada banyak kena oli, belepotan apa? Nah itu kan perlu dia pakai thinner dulu apa? Iya, segera. Kalau udah tahu memakan waktu, jangan udah masuk waktu kita apa? Kita kerjain sebelum masuk waktu asal bisa. Kalau kita punya urusan apaan aja, pentingin coba sembahyang. Karena memang Allah yang bilang, kalau sembahyang kita urusannya beres, sembahyang diberes gitu. Urusan kita semuanya nggak ada yang susah. Karena Allah yang bilang sendiri. Kata Allah apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar mas sembahyang. Urusan kita beres, insya Allah. Kalau kita kan terkadang urusan banyak sono kemari, malah sembahyang kelalaian kita buat. Sembahyang kurang begitu kita pentingin. Ah udah lazim, udah biasa. Enggak, justru sembahyang. Enteng dikerjain kalau kita udah dianugerahkan kekhusyuan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Kalau orang yang khusyuk, emang enak dia, asyik buat melaksanakan sholat. Habib Abdul Qadir Jeddah dalam sebuah riwayat, beliau pernah fana. Dalam tahiyat, dalam sholatnya dia fana pada Allah. Tapi keluarganya tahu. 40 hari dalam sholat fana, dia diam aja. Anaknya nggak ada yang berani apa? Keluarganya nggak ada yang berani tegur. Bukan mati kok, terus fana dia. Asyik sama siapa? Sama Allah. Nggak lama setelah 40 hari dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu udah siang. Menurut anggapan dia baru selesai sejenak. Panggil anaknya, ada urusan. Abah katanya sholat dalam kondisi duduk tahiyat seperti ini 40 apa? 40 hari. Nggak makan, kagak minum, nggak mati. Lagi asyik sama siapa? Sama Allah. Kalau kita kan beda. Buru-buru sembahyang mau makan kita. Orang-orang khususiyah Allah Ta'ala kasih fana 40 hari. Dia diam dalam sembayangnya, dilupain nama Allah, asik. Entaran banget apa dia? Dia tanya waktu, dianggap enggak apa. Orang kalau lagi senang, waktu yang apa? Yang lama tuh jadi singkat. Dia tanya nih, ayo pengantin baru. Kalau malam pertama Lailatul Ula, ya kok Ustaz Salim? Hek deh, kayaknya Bang Mahri udah bangunin aja, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah mau subuh. Perasaan baru banget. Karena lagi apa? Makanya orang nanti di dalam apa?
di dalam kubur yang mendapat nikmat kubur. Dalam sebuah riwayat Rasulullah katakan nam kal arusain, tidurlah kamu seperti malam pengantin baru. Entaran dia nungguin di alam barzakh. Tapi kalau orang-orang yang mendapat adab siksa di alam kubur, waduh lama siksa. Tapi orang-orang yang beriman dia nggak lama di dalam kuburnya, nggak lama. Mudah-mudahan kita termasuk yang merasakan tidak lama di dalam kubur, ya. Karena kalau dilihat alamatnya ada dua. Ada yang beranggapan kiamat masih masih lama. Ada yang beranggapan udah dekat. Karena alamat-alamat juga ada, dan alamat-alamat masih lamanya juga masih ada. Masih ada banyak orang yang belajar bisa baca Al-Quran. Masih banyak para hufaz Quran. Nanti Al-Quran tinggal lembarannya doang, rasamnya udah nggak ada. Yang bisa baca juga kagak. Yang nerima zakat sekarang masih lebih banyak daripada yang mau nanti di akhir zaman yang udah menjelang akhirat, ya. Gak ada yang menerima. Orang kaya pada bawa zakat, datang kata yang mau dikasih, lauji tabil amsi laqabil tuha. Coba ente datang kemarin, saya masih nerima. Fa amal ana fala hajata li fiha. Sekarang saya udah nggak hajat lagi. Ane mau ngeluarin, ente mau ngasih ane berapa? Sekian ratus juta. Ente enak kasih lebih dari itu. Ane juga bingung nih duit ane mau kemanain. Begitu, masya Allah. Sekarang belum ada yang begitu. Masih banyakan yang nanggapin. Kalau nanti pada mau ngeluarin, ente bawa duit semobil, ente keliling, orang udah nggak ada yang mau nggak ada yang menerima. Mana ini ane mau tumpahin nih duit? Udah kebanyakan. Ya Allah. Tapi nggak urung, banyak juga orang kagak nggak sadar. Kita digotek dikit doang, digoyang doang dikit. Bumi kemarin hari apa tuh? Ributnya, gempa. Ntar gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sekarang gempa belum pernah ada. Yang ada di perut bumi pakai keluar, kecuali kalau dia gunung lagi meletus. Itu juga laharnya jarang keluar. Cuman modus gembel, namanya? Cuman gitu doang, paling kerikil-kerikilnya doang. Nggak ada tuh batu melayang yang kayak masjid gini. Udah pernah nggak? Nggak pernah. Tapi nanti wa akhrajatil ardu athqala. Yang berat-berat pada keluar. Mudah-mudahan kita udah meninggal, nggak ngalamin yang model begitu. Iya kan? Yang ngalamin tuh yang udah banyak maksiat sama Allah. Punya daya apa kita? Kalau Allah Ta'ala mau turunin azabnya. Jangankan yang model begitu, hadirin sekalian. Motor kita mau terbalik aja nih, kita mau standarin, lupa kita standarin, kita taruh aja begitu, kan terbalik tuh. Kita mau tahan nggak kuat kita, nyambung kan nih? Kita mau taruh standarnya, kita lupa apain, keluar itu taruh, terbalik juga tuh motor, nggak kuat kita, nggak punya daya upaya. Kita habis hubungan badan sama bini kita, baru aja kita selesai jima, kata bini kita, bang nambah. Ntar dulu dong, lo mau nambah aja lagi, nggak bisa bang, sekarang juga. Angkat tangan dia nyerah, embung, ya habis dapat nikmat, udah nggak kuat ente.
Begitu gak? Ya apa anda ya kita nggak kuat. Walhasil khuliqal insanu dha'ifa, lemah kita. Allah mau dilawan, ikutin aja yang Allah Ta'ala mau melalui lidah Rasulnya Nabi Muhammad, ikutin udah. Terkadang kita suka mau ngelawan, bandelnya bener kita deh, apaan aja kita mau lawan, sama banyak nanya, kerjain aja. Akhirnya dipersulit tuh orang Yahudi, banyak nanya sih ente, suruh potong sapi, potong aja, tanya perempuan apa laki, warnanya lah ditanya, akhirnya susah dia. Nyambung nggak? Orang begitu juga disuruh baca wiridan sama guru, kita datang ziarah sama habaib, sama aulia, nih amalin, jangan pakai belagu ente. Habib, guru berapa saya mesti baca? Kalau dia kata 4.000, 10.000, berat gak kita? Berat, udah suruh baca aja. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Yang penting terus kita mudawamahkan, kita istiqomahkan, kita lazimin baca sekalipun sedikit, yang penting terus kita baca. Pakai nanya, nggak usah nanya kalau model kita sih. Ntar ngaji aja sebentar, udah 2-3 kali ganti posisi kaki. Yang mana wirid yang apa? Ribuan. Habis tuh kaki kagak bisa nggak bisa ditukar lagi. Udah kesemutan semuanya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sih ambil yang enteng-enteng aja. Emang Nabi udah tahu banget ya, umatnya banyak apa? Lemah, nggak kuat. Iya, kita banyak ngeluh, padahal nikmat dikasih udah banyak. Kita diangkat nikmat kita dikit aja, kurang sehat aja nggak enak. La ya'rifu qadra as-sihhati ilal marid. Nggak ada yang tahu kadar kedudukan kesehatan kecuali orang yang apa? Orang yang sehat. Kalau dia sakit baru tahu sehat itu apa? Mahal, enak, nikmat. Tapi waktu sehat lupa. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa memperbaiki yang lalu-lalu dah. Yang ke depan tatap supaya kita bisa cakepin. Supaya kita bisa cakepin. Banyak kegompalan, kekurangan kita. Kalau mau Allah gampang minta ampunnya. Kalau mau manusia di antara kita istighfar, minta taradha. Jadi al-mubadaratu ilal istighali bi asbabis sholati fi awalil waqti. Lakukan kesibukan yang menyebabkan kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Ini penting hadirin sekalian. Karena dengan begitu kita berarti minta pertolongan sama Allah dari segala hal ehwal keadaan kita supaya minta dipermudah. Karena Allah sendiri yang bilang wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama Allah dengan kesabaran. Kalau nggak ada orang sukses kecuali dia sabar. Amin ya? Mintanya melalui jalan sembahyang. Ya Allah. Nadang dah sama Allah. Kalau belum dikasih, memang Allah Ta'ala lagi cinta sama kita. Allah Ta'ala demen. Suka keluhan kita dikit-dikit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau lagi susah, ya Allah mulu. Kalau lagi susah. Coba kalau lagi senang. Lupa sama ya Allahnya. Terkadang tebuset. Buset dia banyak. Buset sialan loh. Orang digituin nama dia gampang aja tuh, mudah lidahnya keluar kata-kata yang jelek. Karena apa? Dia beranggapan dirinya lagi ada di atas. Orang dibusetin, dieluhin, sontoloyoin, gampang aja kayak begitu. Jadi kebanyakan orang yang susah, dia banyak bersyukurnya, banyak nginget Allahnya. Tapi hadirin sekalian, derajat orang yang apa? Orang kaya yang bersyukur lebih tinggi. Derajat orang kaya yang bersyukur lebih tinggi.
daripada orang miskin yang sabar. Sabar kan cakep. Cakep gak? Cakep. Tapi orang kaya yang bersyukur lebih apa? Lebih tinggi. Yang jelas memang dua-duanya nih dipuji sama Allah. Yang sabar, wala najziyannal ladzina sabaru bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang syukur nih dikit. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur dikit sama Allah. Yang bisa dikasih jabatan, dia masih ingat sama Allah, takut mati dia, bakal ditanya apanya? Jabatannya, dia kerjain, dia laksanain apa kagak? Orang yang ngerti ketika dia menjabat rakyat udah pada nggak demen, dia ngundurin diri. Itu yang paling apa? Cakep. Karena ada 3 hadirin sekalian. Yang sembayangnya jangan diharap diterima. Apa yang pertama? Kata Nabi Muhammad SAW, "Salasatun la tujawizu sholatuhum adhanahum." Sembayang yang dia kerjain nggak sampai ngelewatin kupingnya. Yang pertama al-abdul abiqu hatta yarji'a. Budak yang lari dari tuannya sampai dia balik. Waktu dia lari jangan diharap ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Istri yang bermalam padahal suaminya murka kepada dia. Ini mudah-mudahan nih suara kedengeran nih sama bini-bini kita. Nyambung nih. Kita lagi kesel, tapi yang berkaitan kagak demennya kita sama syariat. Nyambung nih. Pandangan syariat. Jelas ya? Jadi tuh bini kalau dijapuk aja. Dia paham japuk. Prengut aja. Apa sih lu, Nok? Kayak orang ngolom permen beko. Tahu gak permen beko? Aneh masih kecil lo kalau ke pasar minggu lewat warung Cina tuh. Atau toples gede gitu. Permennya belang-belang. Kalau kita beli kasih 10 perak, ngeraup aja begitu. Gede-gede segini-segini. Kalau dulu tuh permen kagak sariawan. Apa mungkin kita masih kecil kali ya? Masih cakep gitu badan kita. Pahannya benar. Iya. Kalau sekarang Masya, manis dikit aja udah mau gatal aja leher kita. Ya. Itu hadirin sekalian, perempuan kalau udah begitu, dia sembayang bisa nggak diterima. Ibadatnya dia nggak terima. Kalau suaminya dalam keadaan murka. Yang ketiga, wa imamun, pemimpin. Wa imamu qaumin, pemimpin kaum, pemimpin satu kaum. Wahum lahu karihun, kaumnya kepada tuh pimpinannya karihun, udah nggak demen. Ini emang disengajain dibuat-buat supaya orang kagak demen. Dia action inilah itulah, akidah kita lah diapain, supaya kita nggak suka. Padahal hadirin sekalian, lu berlaku bener, hadirin sekalian, dicintain sama kaumnya, kan begitu? Begitu gak? Lain halnya kalau orang memang punya sentimen pribadi, itu berbeda. Kalau ini emang udah gak bener, ngatur rakyat udah gak bener, kaumnya kagak suka. Kata Nabi Muhammad, sembayangnya gak bisa cuman hatta dia ngelewatin kupingnya aja itu gak bisa. Maksudnya apa? Nggak diterima. Na'udzubillah min. Boleh lu tahajud tunggang-tungging, jidat lu pada geseng. Paham geseng? Udah pada hitam. Nggak diterima sama Allah. Karena apa? Ente memimpin, rakyat ente sendiri nggak apa? Suka. Kecuali ente bener, rakyat ente diatur susah, jadi nggak. Nah, lain beda. Karena pandangan kebenaran bukan penilaian orang, tapi penilaian agama. Nyambung nih.
Ente nyambung gak nih? Diem aja saya, jadi ane ulang. Jadi kebenaran itu benar yang menurut pandangan agama, bukan pandangan manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita, taufik hidayah dicurahkan kepada kita, ya. Bayang, sabar, jalanin apa yang Allah Ta'ala perintah melalui lisan Rasulnya, melalui perintah ahli waris Nabi kita Muhammad SAW. Mereka para ulama, taatin, ya, taatin. Mudah-mudahan insya Allah jadi selamat kita. Sekian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.